Sebelum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang dihuni beberapa kelompok penduduk dan bermata pencarian sebagai nelayan. Angin segar lantas berhembus sejak Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, menerbitkan keputusan Presiden nomor 65 tahun 1970 tentang pelaksanaan proyek pembangunan Pulau Batam. Presiden Soeharto menunjuk Ibnu Sutowo selaku Direktur Utama Pertamina untuk menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan menjadikan Batam sebagai daerah industri, basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden nomor 74 tahun 1971 pada 26 Oktober, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang kemudian diberi nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang kini dikenal dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Berdasarkan keputusan Presiden tersebut, Presiden Soeharto menunjuk Ibnu Sutowo sebagai Ketua Otorita Batam pertama pada 26 Oktober, menandai lahirnya Otorita Batam yang setiap tahunnya selalu diperingati para karyawan sebagai Hari Ulang Tahun Otorita Batam atau Badan Pengusahaan Batam. Dengan demikian, masa pembangunan dan pengembangan Pulau Batam pun dimulai. Berikut sejarah penting periodisasi Ketua Otorita Batam, Kepala BP Batam dari masa ke masa. Ibnu Sutowo memimpin dari tahun 1971 hingga 1976 pada periode persiapan. JB Sumarlin memimpin dari tahun 1976 hingga 1978 pada periode konsolidasi. B.J. Habibie memimpin dari tahun 1978 hingga 1998, periode pembangunan prasarana dan penanaman modal. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, Batam berkembang pesat sebagai daerah tujuan investasi, industri, perdagangan, kegiatan alih kapal, dan kegiatan pariwisata yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara. J.E. Habibie memimpin dari bulan Maret 1998 hingga Juli 1998 pada periode lanjutan. Ismet Abdullah memimpin dari tahun 1998 hingga 2005, periode pengembangan prasarana dan sarana penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Mustafa Wijaya memimpin dari tahun 2005 hingga 2016, periode pengembangan Batam dengan penekanan pada peningkatan sarana dan prasarana, penanaman modal, serta kualitas lingkungan hidup. Diresmikan pada 19 Januari 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Batam Bintan Karimun pada masa ini ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Era baru pembangunan Batam ditandai dengan penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Hatanto Reksodiputro memimpin dari tahun 2016 hingga 2017, periode peningkatan kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan kerja nyata menuju kawasan yang berdaya saing internasional. Lukita Dinarsyah Tuwo memimpin dari tahun 2017 hingga 2019, periode reformasi dan peningkatan kinerja BP Batam untuk mewujudkan pembangunan Batam yang maju, berkeadilan dan berkelanjutan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Edi Putra Irawadi memimpin tahun 2019, periode transisi reformasi dan peningkatan kinerja BP Batam untuk mewujudkan pembangunan Batam yang maju, berkeadilan dan berkelanjutan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Muhammad Rudi memimpin dari tahun 2019 hingga saat ini. Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi bersama jajaran Wakil Kepala BP Batam Purwianto, bersama dengan 4 anggota bidang, sinergitas antar instansi daerah dapat terjalin dengan sangat baik. Selama masa jabatannya, Muhammad Rudi mengedepankan sektor infrastruktur sebagai program kerja utamanya untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam. Semangatnya melanjutkan semangat dari B.J. Habibie. Mulai dari pengembangan jalan-jalan protokol, flyover Laluan Madani dan Seyladi, Pelabuhan Batu Ampar, Bandara Internasional Hang Nadiem, hingga pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Dengan inovasi infrastruktur dan pembangunan yang dilakukan selama kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan jajaran, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai angka 7,04% sepanjang tahun 2023
dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 5,2% dan nasional 5,05%. 26 Oktober, seluruh pejabat dan pegawai berkumpul bersama untuk memperingati perjuangan para pendiri instansi yang bersama-sama membangun Batam sebagai kawasan tujuan investasi terkemuka, memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi Kota Batam untuk Indonesia. Mewujudkan Indonesia maju, Batam, Kota Baru. Selamat Hari Bakti BB Batam ke-53, Batam Baru, Indonesia Maju.